Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin cookies yang cantik banget, rasanya enak banget, terus juga gimana ya, unik bisa dibilang begitu. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama-tama siapkan mangkok bersih, kemudian masukkan 200 gram margarin butter. Aku pakai mereknya Blue Band Cake and Cookies. Kalau misalnya teman-teman punya merek lain boleh dipakai, atau juga bisa diganti dengan butter seandainya teman-teman mau rasa yang lebih premium. Selanjutnya masukkan 100 gram gula halus. Di sini aku pakai gula pasir yang aku blender ya teman-teman. Dan ini akan kita masukkan dengan cara diayak. Selanjutnya kita akan mix kedua bahan ini sampai nanti teksturnya itu creamy, menyatu hingga rata gitu. Tidak perlu sampai yang margarinnya mengembang ya teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman nggak mau pegel tangannya, terus pengen yang lebih cepat juga, boleh di mix menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah aja. Jangan sampai lama-lama, paling maksimal sekitar 2 menit ya teman-teman. Jangan sampai margarinnya mengembang supaya nanti kuehnya yang kita buat itu hasilnya tidak melebar. Nah kurang lebih nanti teksturnya itu seperti ini. Jadi warnanya agak pucat dan juga agak creamy. Selanjutnya tinggal kita masukkan aja 2 butir kuning telur. Aku pakainya telur suhu ruang dengan size yang agak kecil nih teman-teman. Kemudian masukkan juga 1/4 sendok teh vanili cair atau boleh diganti dengan vanili bubuk. Lalu masukkan pewarna orange atau pasta jeruk kalau misalnya teman-teman punya. Tapi karena di sini aku nggak punya keduanya, jadi aku memasukkan pewarna merah dan juga pewarna kuning hingga nanti mendapatkan warna yang agak sedikit peach atau orange ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya semuanya tadi, nggak punya pasta, nggak punya pewarna, itu it's okay banget, polosan juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya masukkan 50 gram keju cheddar yang sudah diparut seperti ini, kemudian tinggal kita mix lagi sampai tercampur rata. Sekarang kita akan masukkan bahan kering yang terdiri dari 30 gram tepung maizena supaya nanti cookiesnya bisa lebih renyah ya teman-teman. Selanjutnya juga masukkan 20 gram susu bubuk, aku pakai yang mereknya Denko. Kemudian kedua bahan ini akan kita ayak supaya nanti teksturnya tidak bergumpal. Lanjut lagi kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan dulu ya whiskernya karena nanti kita akan lanjut lagi aduk menggunakan spatula. Bahan terakhir yang kita masukkan ada 280 gram tepung terigu protein rendah, atau misalnya nggak ada boleh diganti dengan tepung terigu protein sedang juga nggak apa-apa teman-teman. Ini kita masukkan secara bertahap supaya proses pengadukannya bisa lebih cepat dan tidak terlalu berat ya. Kita aduk menggunakan spatula seperti ini. Kalau sudah mulai tercampur rata, masukkan lagi tepung terigu sisanya dengan cara diayak juga. Ini tujuannya nanti supaya butirannya bisa lebih halus dan tidak ada yang bergerindil ya teman-teman. Dan kita aduk sampai tercampur rata dan sampai mendapatkan adonan yang nantinya bisa kita pulung. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan. Dan kalau sudah, terima kasih. Oke, karena adonannya ini sudah terasa lebih berat dan kalau diaduk pakai spatula itu agak susah ya teman-teman. Jadi aku lanjutkan aduk lagi menggunakan tangan yang sudah aku pakaikan sarung tangan plastik. Nah kalau misalnya di pinggir-pinggir mangkoknya masih ada yang nempel, masih ada yang lengket gitu, boleh di scrape lagi menggunakan spatula seperti ini, dijadikan satu ya supaya nanti bisa lebih mudah. Untuk tekstur atau konsistensi adonannya memang cenderung agak lembek seperti ini, tapi kalau misalnya teman-teman pegang menggunakan tangan yang tidak pakai plastik itu nanti dia akan nggak lengket sama sekali teman-teman, jadi memang adonannya cenderung lembut banget seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri adonannya sama sekali tidak menempel di tangan dan ini sudah bisa dipulung, artinya adonannya sudah siap untuk kita bulat-bulatkan atau kita cetak.
Nah, untuk menyamaratakan besarnya semua adonan, di sini aku pakai sendok takar berukuran 7,5 gram atau 7,5 ml. Diambil 1 sendok penuh seperti ini. Kemudian kita pulung atau kita bulat-bulatkan dengan menggunakan tangan hingga nanti membentuk bulatan yang sempurna, hasilnya seperti ini. Dan aku akan melubangi bagian tengahnya dengan ujung dari sutil yang sudah di tap-tap ke tepung terigu supaya tidak lengket. Hasilnya seperti ini, cantik banget. Dan ini lembut, nggak lengket sama sekali dan nggak pecah sama sekali adonannya. Lalu adonannya kita letakkan di atas loyang yang sudah aku lapisi dengan baking paper. Lanjut lagi ya, aku ulangi sekali lagi. Ambil 1 adonan berukuran 7,5 gram. Kemudian dipulung hingga membentuk lingkaran sempurna dan dilubangi dengan menggunakan ujung spatula seperti ini. Hasilnya cantik banget. Nah, ini karena loyang aku itu lengket, jadi aku mengolesinya dengan minyak dan dilapisi lagi dengan baking paper ya teman-teman, supaya nanti cookiesnya nggak lengket waktu sudah matang. Nah, untuk hasilnya di sini aku baru mendapatkan 2 loyang dari total 3 loyang. Ini akan kita panggang di oven yang sebelumnya sudah aku panaskan kurang lebih sekitar 10 menit menggunakan api sedang. Dan untuk lubang di bagian atas itu aku buka setengah ya teman-teman. Langsung aja kita panggang dengan api kecil selama totalnya 50 menit atau sampai matang. Lubang bagian atas aku buka setengah. Sebenarnya boleh langsung dipanggang 3 loyang karena bagian tengahnya rusak. Jadi aku hanya bisa memanggang 2 loyang ya teman-teman. Nah, setelah 25 menit dipanggang, tukar posisi loyangnya. Yang atas kita pindah ke bawah, begitu juga yang depan kita putar ke samping supaya nanti matangnya itu bisa merata. Dan lanjut lagi kita panggang selama 25 menit atau sampai cookiesnya benar-benar matang sempurna. Untuk waktu dan juga suhu silahkan disesuaikan dengan oven tangkring atau oven listrik masing-masing ya teman-teman, karena pastinya karakteristik oven di rumah itu beda-beda. Kalau untuk suhu yang aku gunakan itu sekitar 130 derajat Celcius. Dan ini adalah cookies yang baru aja keluar dari oven, jadi dia masih panas dan akan kita angin-anginkan sebentar supaya nanti bisa lanjut kita coating ya. Di sini aku sudah siapkan kelapa kering sangrai, aku belinya di online. Teman-teman kalau misalnya mau beli silahkan cek link pembelian di description box. Kemudian aku siapkan air panas yang sudah mendidih di atas teflon. Kemudian akan kita lelehkan coklat batang. Ini coklat batangnya aku rasa orange atau jeruk. Nanti belinya itu kayak gini kemasannya teman-teman. Jadi dia dalam bentuk batangan. Lalu kita potong tipis-tipis supaya lebih mudah meleleh ya. Kemudian kita bantu aduk menggunakan spatula sampai coklatnya benar-benar leleh sempurna seperti ini. Ini kita diamkan di atas air yang sudah mendidih tadi, nggak apa-apa ya teman-teman, supaya nanti nggak gampang mengeras lagi coklatnya. Nah, selain itu di sini aku juga sudah siapkan kelapa parut di dalam mangkok kecil dan juga ada 1 kuas dengan bulu yang halus. Ini link pembeliannya juga ada di description box ya. Kemudian ambil 1 buah cookies yang sudah matang, kita akan olesi bagian pinggirnya dengan menggunakan bantuan kuas. Jadi kita olesi coklat orange-nya ini tipis-tipis aja. Dan kalau sudah rata seperti ini, langsung aja kita celupkan dan guling-gulingkan ke dalam mangkuk yang sudah berisi kelapa kering. Hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget, sudah terbaluri dengan sempurna. Aku ulangi sekali lagi, 1 buah cookies ini akan kita olesi bagian pinggir-pinggirnya dengan menggunakan coklat yang sudah leleh. Kenapa sih nggak dicelupin aja biar gampang gitu ya? Ini adalah salah satu cara supaya kita bisa lebih menghemat coklat yang kita gunakan. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak menggunakan coklat. Nah, kalau sudah rata dibaluri coklatnya, kemudian tinggal kita guling-gulingkan aja di atas mangkok yang sudah berisi kelapa kering. Hasilnya seperti ini, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oke, semuanya sudah selesai kita olesi dengan coklat dan juga dilapisi dengan kelapa kering. Selanjutnya, sisa dari coklat lelehnya tadi aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian kita akan hias bagian tengahnya, bagian lubangnya di tengah ini dengan lelehan coklatnya. Seperti ini teman-teman, jadi secukupnya aja, yang penting rata. Dan juga kalau bisa sih usahakan rapi ya teman-teman, supaya nanti bisa lebih cantik hasilnya.
Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya teman-teman, orange cheese tamarind cookies. Hasilnya cantik banget, tampilannya juga bener-bener menggoda selera gitu ya teman-teman. Dan percayalah ini tuh aromanya wangi banget. Perpaduan wangi dari kelapa keringnya, kejunya, cookiesnya, dan juga olesan dari lelehan coklat orange-nya enak banget teman-teman, wangi banget. Dan kalau dilihat dari dekat, hasilnya seperti ini, bener-bener cantik banget. Teman-teman penasaran gak sih coklatnya ini lengket atau tidak? Dan jawabannya ternyata tidak ya teman-teman. Ini tuh kalau sudah dingin, coklatnya benar-benar bisa set, jadi ketika ditumpuk pun dia nggak akan nempel satu sama lain. Teksturnya renyah, rasanya enak, manisnya juga pas, pokoknya recommended untuk teman-teman coba di rumah. Dari satu resep ini aku mendapatkan hasil 5 toples berukuran 300 ml atau 2 toples berukuran 500 gram ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.